dan eskalator, lift barang memang sudah tidak ada, sudah hilang. Orang yang melihat bahkan merasakan juga bahwa dia sendiri juga kan memiliki tempat juga di atas Golden Leap itu ada punya mereka juga di lantai 2. Sedangkan Golden Leap ada di lantai 1, di lantai 3 juga ada. Lalu saksi tadi sudah menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa peristiwa yang menimpa Golden Leap yang mereka diperlakukan oleh pengelola dan sekelompok oknum-oknum itu, ya saksi melihat dan bahkan saksi juga ada imbasnya, dampaknya kepada mereka. Contoh intimidasi ke mereka itu katanya ada untuk pemadaman listrik. Kalau di kita kan memang sudah dipadamkan ya, dari putus. Nah, terus kesamaannya bahwa menggunakan sarana dan prasarana itu antara lain AC dan eskalator, lift barang memang sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, ada pun yang tertinggal di situ itu juga tidak bisa dipergunakan optimal baik oleh penyewa maupun yang pemilik. Itu kira-kira yang tadi dinaikkan oleh saksi di persidangan. Nanti nextnya ada saksi lagi atau seperti apa sih, Pak? Kemungkinan dari kita masih ada saksi fakta, mungkin 1 orang 2 orang lagi, dan berikutnya nanti saksi ahli. Bang, tadi kan sempat ada terdengar laporan yang di Polres ya kan, laporan pencurian, ya kan Abang sudah melaporkan itu Oh seperti apa? iya betul, baik. Itu memang itulah seterunya di situ ya. Sehingga orang bukan pada pokok persoalannya untuk diselesaikan, malah menambah-nambah urusan-urusan bengek yang lain. Misalkan sebenarnya kita kan tidak perlu melaporkan mereka kalau mereka tidak melakukan tindakan sepihak. Tapi tindakan sepihak itu pun yang mereka lakukan juga mereka melaporkan kita. Contoh, pintu kita digembok, dirantai, disegel, listrik dipadamkan. Itu bukan pintu dia, pintu kita. Karena digembok, ya kita yang di dalam, kita yang punya karyawan disandra, kita putus dong rantai itu. Nah, pemutusan itu dibilangnya pengerusakan. Mereka lapor, ya kan? Lapor. Nah, polisi menerima laporan itu. Tapi ya kita kooperatif, memberikan argumentatif dan bukti-bukti yang akurat, seperti misalkan bahwa laporan pidana seperti itu sebenarnya tidak perlu diladeni, gitu kan? Nah, fasilitasi. Tapi ya mungkin apalah prakteknya di kepolisian sekarang, ya kita membuang waktu dan tenaga ya kan untuk mengikuti prosedur itu, proses itu. Nah, pada akhirnya laporan itu juga SP3 akhirnya, karena kita juga kan silahkan kalau memang kita mau dipidana, pidanakan gitu loh. Nah itu mentok sudah pidana, udah SP3 pidananya. Nah, jadi nggak ada lagi pidana itu. Nah, yang terakhir, yang wartawan rame-rame meliput berita dan ada podcast itu, itulah sekarang dilaporkan. Nih, yang dilaporkannya bukan klien saya tapi saya. Ya kan? Padahal saya sudah melaporkan kehilangan itu. Katanya saya menuding, memfitnah mereka, ya kan? Bahwa mereka itu mencuri dan mengambil barang rame-rame, gitu kan? Padahal itu sebelumnya saya sudah laporkan ke polisi. Supaya tidak jadi fitnah itu, supaya itu tidak jadi konsumsi oleh para wartawan, para medsos, para segala macam, saya udah lebih dahulu resmi melaporkan itu ke polisi. Nah, bahkan 3 laporan dari Golden Leap. Sampai sekarang juga 3-tiganya maju mundur. Malah ada 5 kalau ditambah 2 lagi yang proses di polisi militer.
Angkatan Laut Puspomale itu sampai sekarang tidak ada yang dilimpahkan ke pengadilan. Nah ini yang saya maksud tadi. Coba ya pemerintah di sini dan masyarakat juga ya berpikiranlah rasional gitu ya. Yang harusnya urusannya kecil jangan jadi besar. Nah, yang urusannya hanya kelinci jangan sampai habis sapi. Nah itu saya tidak setuju. Tapi saya siap dengan risiko apapun untuk menghadapi itu karena saya tidak suka penegakan hukum yang seperti itu. Oke, berarti abang siap dengan atas nama abang sendiri yang dilaporkan sebagai tadi pencemaran nama baik oleh pihak sosial media itu ya bang ya? Iya. Siap menghadapinya? Siap. Ah, Ya. 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 Tiga laporan kita. Dan laporan kami pun yang 3 itu yang benar-benar ada berkaitan dengan pencurian penjarahan itu kami sudah laporkan. Dugaan pencurian Karena saksi pun saya sudah konfirmasi di persidangan di depan majelis hakim. Siapakah yang mencuri barang-barang sebanyak itu? Apakah satu orang yang Anda tuduh tadi? Oh tidak mungkin kata saksi. Itu yang saksinya mereka itu adalah kepala security. Kepala security-nya juga sudah menjawab tidak mungkin satu orang Pak katanya. Nah bahkan ada kontraktor yang disuruh. Gitu loh. Berarti kan lebih dari satu. Apakah itu bukan penjarahan? Jumlah orang banyak, barang yang hilang juga banyak. Nah itu loh, jadi silakan aja ditafsirkan bagaimana. Oke. Nah, untuk minggu depan saksi dari abang siapa nih bang? Saya belum sebutkan namanya, Ah, tapi akan kita hadirkan. ada berapa saksi lagi nih bang nantinya? Dari kita paling ada 2-3 orang lagi lah. Itu udah berikut saksi ahli. Oke. Terima kasih bang. Terima kasih banyak.